Halo semuanya, hari ini kita masuk ke dalam acara Opini Berti dan selamat datang. Terima kasih. Saya gantian ya. Oke, jadi boleh. tadi bertamu, sekarang jadi ini ya. Jadi host. Gantiin. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya atau ngobrol tentang suatu tema yang mungkin sekarang tanpa sadar sering terjadi ya dalam kehidupan kita, yaitu semakin beriman, kenapa nih orang-orang malah semakin tertutup gitu ya. Nah, mungkin ada pendapat awal dulu dari Pak Berti soal ini nggak Pak? Oke, terima kasih ya Bella. Yep. Pertanyaan yang bagus. Karena memang itu jadi keprihatinan banyak orang sekarang. Bahkan jadi keprihatinannya pemerintah sekarang ini. Kenapa pemerintah menggalakkan yang dinamakan sekarang moderasi beragama? Karena pemerintah sekarang juga melihat kok orang semakin beriman semakin cepat, semakin beriman semakin tertutup, dan keprihatinan kita semua sebetulnya. Kenapa ya orang semakin beriman itu justru semakin mengeksklusifkan diri, ya. Sehingga terjadi agama-agama ini bukannya menjadi jembatan ya untuk relasi kita jadi lebih oke ya, lebih enak gitu kan. Tapi kok malah orang semakin beragama justru semakin nggak mau bergaul dengan, jangankan agama lain, bahkan dengan aliran lain dalam agamanya juga dia nggak mau. Ya, ini kan persoalan besar. Jadi agama ini justru menjadi sekat-sekat imajiner yang membuat kita tidak lagi bisa bergaul enak dengan sesamanya, terutama mereka yang berbeda aliran keagamaan atau bahkan berbeda agama. Nah, ini kan jadi problem besar. Kenapa? Karena kalau ini terjadi terus-menerus, ini bangsa ini lama-lama jadi pecah sebetulnya. Kita lihat saja ada dalam kasus di Irak misalnya. Itu bukan konflik antar agama di Irak, itu sesama agama Islam antara Sunni dengan Syiah. Kenapa ya? Sama-sama berpikir bahwa yang satu Sunni, satu Syiah. Mereka nggak berpikir lagi sebagai Islam. Berpikir dalam konteks polarisasi itu tadi. Pokoknya kami Sunni, situ Syiah. Oleh karena itu kita beda. Karena kita beda, kamu sesat, kami benar. Pikiran yang sama juga ada di kelompok yang lain. Kamu yang sesat, yang benar yang saya. Ya kalau semuanya berpikir yang sama, ya Irak jadinya konflik habis-habisan sampai terpecah berantakan. Hal yang sama juga terjadi di Suriah, pecah berantakan antara kelompok-kelompok Islam bahkan ya. Di dalam kekristenan itu pernah terjadi pada abad pertengahan. Kekristenan menghantam atau Katolik menghantam Protestan, atau sebaliknya Protestan menghantam Katolik. Kan itu yang terjadi. Jadi artinya karena apa? Bukan cuma persoalan politik, tapi diawali dengan persoalan teologis. Kami punya yang paling benar, situ yang salah. Yang sana juga berpikir yang sama. Kami yang benar. Kami yang paling oke, situ yang salah. Situ yang sesat. Nah, pertanyaannya kenapa ya orang begitu semakin beriman justru semakin tertutup? Itu memang salah satunya bisa dilihat dari berbagai sudut sih sebetulnya. Sudut yang pertama yang bisa dilihat adalah dari sudut kekuasaan. Kalau saya bilang saya paling benar, berarti saya lebih punya oke dong daripada kamu. Saya lebih berhak untuk menentukan mana ajaran yang A, mana ajaran B, kamu tidak. Kan kekuasaan namanya, kan gitu ya. Apalagi kalau lihat, oh kamu kan minoritas, saya yang mayoritas. Saya yang berhak menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi itu dibalik itu juga ada faktor kekuasaan juga sebetulnya ya. Sehingga orang tertutup, aku nggak mau bergaul dengan dia lah. Ngapain? Karena aku kan lebih oke daripada dia. Oke secara teologis, oke secara politis dan sebagainya. Dia kan minoritas aja, gitu ya. Jadi mainannya ego ya lama-lama. Ego, betul. Bukan lagi benar atau enggak. Iya.
Itu kalau dilihat dari satu sudut kekuasaan ya, faktor kuasa. Tapi juga kalau misalnya dilihat dari sudut teologis, lalu merasa bahwa saya ini anak terang, situ anak kegelapan. Lalu kemudian kita dilabel itu, mereka yang dilabel sebagai anak kegelapan tuh sesat, kafir, gitu ya. Nah kalau begitu dibilang sesat, kafir, ngapain? Berarti kamu anak setan kan? Saya anak Tuhan. Dan biasanya pelabelan itu tidak berhenti di situ. Karena kamu anak setan, kamu layak dibinasakan. Kayak ngebully dong ya sekarang. Perundungan nih. Iya, kamu layak dibinasakan, dihancurkan dan sebagainya. Dan itu bahaya sekali ketertutupan itu sebetulnya. Dan di dalam tradisi kekristenan sebetulnya itu tradisi abad-abad pertengahan lah ya, abad-abad kegelapan. Artinya ketika agama-agama itu justru digunakan untuk saling menghantam, saling mengajar. Itu dalam tradisi kekristenan ya. Tapi kekristenan kan banyak yang sudah melewati itu sebetulnya eranya. Tapi belakangan ini tiba-tiba balik lagi ada kecenderungan ke sana juga. Ya. Aliran makin banyak ya. Betul. Dan itu celakanya hampir di semua agama. Yang punya kecenderungan untuk melihat bahwa mereka yang berbeda itu sesat, kafir, anak kegelapan. Jadi kecenderungan teologi yang kita sebut sebagai teologi polaristik. Apa efeknya? Efeknya orang semakin beragama semakin tidak manusiawi. Nggak punya sense of humanity gitu ya. Nggak ada pikiran kemanusiaan terhadap sesama. Malah yang lain justru dianggap setan, dianggap sebagai pengikut iblis lah, kafir lah, dan sebagainya. Dan itu sebetulnya sangat disayangkan. Justru agama bukan menjadi problem solver, tapi agama justru menjadi problem maker. Nah, memang dalam konteks ini yang sangat disayangkan, gejala seperti ini, Bella, itu justru hadir bukan saja di kalangan masyarakat biasa, kalangan intelektual pun begitu. Para mahasiswa, dosen, profesor juga sama saja. Dalam tingkat dia, dalam ilmu dia bisa pintar, cerdasnya luar biasa. Tetapi begitu masuk soal agama, dia cupatnya luar biasa. Semakin tertutup. Ya. Nah ini sebetulnya sangat disayangkan. Itu terjadi ya pada masa di mana seharusnya kita sudah hidup dalam era digital, di mana kita bisa saling berkomunikasi dengan siapapun. Dunia ini jadi kecil. Kita bisa kontak dengan siapapun. Tapi di era komunikasi seperti ini justru terjadi diskomunikasi. Ya, miskomunikasi banyak. Dan miskomunikasi. Berantem segala macam. Iya, itulah yang terjadi. Kalau menurut Bapak sendiri dengan kondisi seperti ini, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan biar ya kita tetap nih mempertahankan iman? Tentu tiap orang perlu ya tetap beriman dengan sesuatu gitu ya. Ya. Tapi di satu sisi mau membuka diri buat yang lain. Ya, menurut saya kita pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah kita pahami dulu iman kita ya. Kadang-kadang kan kita nggak paham iman kita. Loh, iman kita aja kita nggak paham, kita mau apalagi iman orang lain. Gara-gara kita nggak paham iman, lalu kemudian kita jadi punya iman yang tertutup. Ketika ada paham lain, kita jadi takut. Kita menutup diri. Kan biasanya orang yang menutup diri itu kan karena ketakutan. Ya, paranoid. Nanti kalau seandainya saya ketemu orang yang berbeda agama atau berbeda aliran, nanti saya malah jadi ikut sesat. Dia sendiri nggak pede dengan apa yang diyakininya. Tapi biasanya mereka yang tidak pede dengan yang diyakininya adalah karena pemahaman dia tentang ilmu agamanya itu, atau pemahaman dia tentang agamanya yang diyakininya itu memang sangat dangkal ya. Sehingga dia sendiri mengalami ketakutan. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh menguasai sekali
agamanya, saya pikir orang yang udah punya kedalaman di dalam konteks keagamaan, dia akan lebih membuka diri. Karena dia nggak soal, mau ketemu yang berbeda juga nggak apa-apa kok. You mau berdebat dengan saya boleh. Tapi daripada berdebat kan kita berdialog aja. Berdialog itu bukan kayak berkompromi iman ya. Tapi berdialog itu seringkali ya karena orang seringkali memahami dialog itu kompromi iman. Kan gitu. Iman tidak ada kompromi, nggak ada kompromi dalam dialog. Dialog itu kita berempati. Kita berusaha, oke, saya benar, tapi jangan-jangan dia juga benar. Kan nggak harus kalau saya benar dia salah. Memahami Ya. gitu ya, mencoba Betul. melihat dari persepsi yang lain. Betul. Atau saya benar, oke, tapi saya juga mau coba dengarkan yang lain. Jangan-jangan ada hal positif juga yang saya bisa terima dari dia. Kan gitu. Agama dari dulu kan memang proses saling meminjam. Kan gitu. Kenapa Yahudi kekristenan banyak pinjam dari Yahudi? Islam juga banyak pinjam dari Yahudi dengan Kristen juga. Alkitabnya mirip-mirip juga. Ya kan? Jadi kita ada proses saling meminjam sebetulnya. Ketika kekristenan memasuki daerah Cina misalnya, pasti ada saling proses meminjam juga. Yang misalnya agama Tao atau apapun juga pinjam dari kekristenan, mungkin kekristenan juga pinjam juga dari Tao. Jadi ada kadang-kadang agama-agama tertentu juga pakai ibadah-ibadah yang seperti mirip Kristen juga. Ada proses saling meminjam, itu mah biasa. Itu yang dibilang sinkretistik. Tapi sinkretistik nggak selalu artinya negatif, bisa positif. Kan artinya selalu terjadi percampuran. Apa sih yang kita nggak campur di dunia ini? Gitu ya. Dalam proses beragama tuh selalu terjadi percampuran. Agak ada agama yang benar-benar murni. Kadang-kadang orang bilang, ini saya pegang agama yang murni. Yang dia pegang aja nggak murni. Karena sudah ada, misalnya, dia pegang bilang, saya ini paling murni. Nggak murni, karena ketika you pegang sesuatu itu udah dicampur-campur sana sini dengan tradisi budaya Barat, misalnya ya. Pemahaman dia dengan tradisi budaya Barat, dengan konteks pada masa masyarakat Barat itu sudah ada campuran di situ. Begitu dia masuk ke Indonesia, udah ada campuran dengan tradisi Jawa mungkin, udah ada campuran dengan, kalau dia masuk Timur, ada campuran dengan tradisi Timur mungkin, sehingga ibadah di GKJ bisa jadi berbeda dengan ibadah di gereja Kristen Timur, beda lagi dengan gereja Kristen Nias, beda lagi dengan Kristen Sumba, karena semua juga mengalami proses semacam adaptasi, transformasi. Jadi memang nggak ada yang murni agama ini. Kan ketika kita memahami sesuatu juga kita pahami dari sudut pandangan kita, perspektif kita juga membuat agama yang kita pahami juga bisa berbeda-beda. Interpretasi tiap orang juga beda ya. Interpretasi tiap orang berbeda. Jadi misalnya saya nih dengan Bella, ada orang ngomong sesuatu, ini gini tentang ada dia ngalamin kecelakaan. Bella bisa disuruh bercerita tentang apa yang dia ceritakan atau kejadian yang Bella lihat, dan saya diceritakan tentang kejadian yang saya lihat yang sama. Cerita kita bisa beda. Karena interpretasi kita kan beda. Itu artinya kita udah nggak murni lagi kan? Ya kan? Yeah. Beda dengan ini kejadiannya begini. Kalau ada 3 orang di situ, ada 3 cerita yang berbeda. Itu artinya begitu saya memahami satu peristiwa, itu udah nggak murni lagi kan? Ya. Kan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang murni ketika orang mengatakan ini yang saya paling pegang, ini paling murni. Nggak ada yang murni. Itu ilusi aja kemurnian agama. Mereka yang bilang murni itu yang fundamentalistik, yang biasanya tertutup, yang cupat, yang nggak bisa melihat pandangan orang lain, yang sudah terjebak pada idolatry. Jadi mempertuhankan apa yang diyakininya. Bukan lagi mempertuhankan Tuhan, tapi mempertuhankan apa yang diyakininya. Jadi jangan-jangan kalau Tuhan datang, Tuhan bilang bukan begitu loh, begini. Saya pun nolak Tuhan karena saya apa yang saya yakini yang paling benar. Gitu. Iya, itu menarik nih pernyataan terakhir ya, idolatry tadi. Karena berarti pergeseran itu kan berarti udah mulai memberhalakan hal lain ya. Betul. Dibanding Tuhannya itu sendiri gitu. Betul.
Wah, menarik. Ya, jadi itu yang terjadi di kalangan masyarakat sebetulnya, yang masyarakat seringkali nggak sadar, atau umat beragama seringkali nggak cukup menyadari itu. Sehingga memang terus terang saja, Bella, saya tuh paling takut ketika saya berjumpa dengan orang atau umat beragama yang mengklaim bahwa agama saya paling murni, atau apa yang saya yakini paling murni. Ini yang kayak begini ini pasti tertutup. Orang yang ngomong gitu pasti pikirannya tertutup, cupet, nggak terbuka, karena nggak ada agama yang murni, karena agama selalu mengalami proses evolusi terus menerus. Ya, ketika kita berhubungan, kita belajar sesuatu, kita bisa mengkoreksi apa yang kita yakini. Ya, Bella dulu SD pasti beda pemahamannya ketika Bella SMP, ketika beda lagi ketika Bella udah mahasiswa, Bella beda lagi sekarang udah jadi dosen. Pasti beda banget pemahamannya. Karena ilmu yang berkembang itu menciptakan persepsi yang baru terus menerus kan. Ya. Itu terjadi proses evolusi internal di dalam diri kita. Kan gitu ya. Nggak ada yang murni. Yang mana paling murni? Yang SD, SMP, SMA? Kan nggak ada. Kan gitu ya. Jadi oleh karena itu jangankan di dalam diri kita sendiri mengalami proses semacam evolusi pemahaman, apalagi di kalangan masyarakat, wah evolusinya besar, berat, dan dengan perubahan masyarakat yang sungguh luar biasa dengan era digital, dengan era pandemi. Itu yang membuat sekali lagi agama nggak ada agama murni di dunia ini. Ya. Pengalaman kita juga terus bertambah ya tiap harinya juga sama Tuhan. Betul. Begitu kira-kira, Bel. Oke. Wah, thank you banget ya Pak buat percakapannya hari ini. Oke. Dan mungkin buat semua yang menonton, tadi ada banyak sekali pernyataan menarik dari Pak Berti. Misalnya tadi salah satunya mengenai kalau kita terlalu mengkultuskan, mensucikan jalan satu-satunya gitu, jangan-jangan kita udah kebablasan nih, bukan lagi ingat Tuhannya tapi ingat yang agamanya atau apa yang lainnya ya. Jadi semoga semua setelah memiliki iman jangan lupa untuk terus terbuka melihat hal lain lagi supaya kita bisa beriman sepenuhnya pada Tuhannya, bukan pada agamanya itu sendiri. Terima kasih buat kehadiran semuanya dan sampai ketemu di Opini Berti berikutnya.